Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sejarah sains dalam peradaban Islam. Tentunya kita perlu tahu dan harus tahu tentang sejarah sains dalam peradaban Islam di sini, terutama ilmu pengetahuan, karena sangat penting bagi kehidupan kita. Pada tahun 632 Masehi, kurang lebihnya dari 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, kaum muslim sudah berhasil menaklukkan seluruh daerah Jazirah Arab dari selatan hingga ke utara. Yang ekspansi dakwah ini disebut Futun al-Budan, yaitu pembukaan negeri-negeri. Ini berlangsung sangat pesat dan tak terbendungkan. Satu persatu kerajaan demi kerajaan dapat ditaklukkan. Saking pesatnya ekspansi dakwah ini, pada tahun 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi daerah Asia dan Afrika Utara, yang diantaranya seperti Kaukasus, Aljazair, Maroko, Palestina, Persia, semenanjung Liberia, masuk Spanyol dan Portugis, dan juga India. Nah, karena perluasan tersebut tentunya akan ada penyimpangan. Pada tahun 750 Masehi terdapat penyimpangan yaitu tentang penyerapan tradisi, juga konversi massal dari agama atau kepercayaan. Terdapat penyerapan tradisi di mana ilmu-ilmu agama Islam ini digabungkan dengan tradisi setempat yang ada. Namun dengan perlahan dilakukan islamisasi, di mana nilai-nilai tradisi juga ditampung, dipilah, dan juga disaring. Sehingga adanya hal-hal yang menyimpang dalam Islam itu dibuang. Dan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam itu boleh dilakukan. Nah, sedangkan pada abad ke-8 sampai ke abad 12, umat Islam berada dalam puncak keemasan. Nah, pada zaman ini ilmu pengetahuan dan ilmu peradaban Islam berkembang sangat pesat. Umat Islam menjadi pemimpin dunia, bukan hanya dari sisi agamanya, tapi juga ilmu umum dan juga ilmu murni. Dengan pesatnya Islam ini, terdapat banyak tokoh-tokoh dan ilmuwan yang bermunculan seperti Al-Kindi pada tahun 877 Masehi sampai 873 Masehi. Lalu Al-Khawarizmi pada tahun 863 Masehi. Lalu Al-Razi pada tahun 865 Masehi sampai dengan 925 Masehi. Lalu Al-Farabi pada tahun 870 Masehi sampai dengan 950 Masehi. Juga Ibnu Sina yang disebut-sebut ayahnya para dokter pada tahun 890 Masehi sampai dengan 1037 Masehi. Al-Biruni 973 Masehi sampai dengan 1051 Masehi. Lalu Al-Ghazali pada tahun 1058 Masehi sampai dengan 1111 Masehi. Dan masih banyak sederetan ilmuwan yang ide pikirannya mewarnai peradaban dunia, terutama dalam Islam. Nah, dalam ekspansi dakwah ini tentunya tidak selalu pesat. Akan ada
perlambatan atau seolah-olah terhenti. Ini disebut sebagai stagnasi. Nah, adapun faktor terjadinya stagnasi ini terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini terjadi oleh kaum muslim ini tersendiri, dan juga faktor eksternal itu di luar dari kaum muslim. Adapun faktor-faktor terjadinya stagnasi menurut Al-Buti itu ada terpesonanya umat Islam terhadap revolusi yang terjadi di barat sehingga tanda kebangkitan peradaban barat pada waktu itu. Lalu juga terpengaruhnya dengan keberhasilan barat dalam melepas dirinya dari cengkraman doktrin-doktrin gereja. Juga ada keterpikatan umat Islam terhadap peradaban barat secara membawi buta. Adanya saling ketergantungan di era pasca modern antara Islam dan barat. Sehingga umat Islam mempunyai hak untuk mengadopsi peradaban barat yang terbukti baik dan bermanfaat secara selektif. Juga orang barat dapat mengadopsinya dari Islam yang mereka butuhkan, seperti bebas dari kehancuran spiritual. Nah, adapun faktor eksternalnya yang lebih terlihat banyak adanya datangnya tentara salib yang melakukan pembantaian Reconquista di Spanyol. Juga ada invasi Mongol yang meluluhlantahkan Baghdad pada tahun 1258, sehingga fasilitas yang ada di sana, baik perpustakaan dan fasilitas lainnya, hancur lebur dan sulit untuk diperbaiki dengan sangat cepat, sehingga terjadinya stagnasi. Juga ada krisis ekonomi sehingga membuat sains terhambat. Kesimpulan dan saran, peradaban sains dalam dunia Islam sebenarnya sangat pesat, namun terdapat stagnasi yang diakibatkan adanya berbagai faktor yang tadi disebutkan, seperti faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya seperti umat Islamnya sendiri yang lebih terpikat dan juga ingin tahu tentang budaya barat. Sedangkan faktor eksternalnya seperti invasi Mongol, juga adanya pembantaian oleh tentara salib. Nah, sarannya, kita selaku umat Islam seharusnya bangkit dan sadar akan pentingnya dan tujuan hidup kita. Hilangkan keterpikatan akan peradaban dan budaya barat yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Juga tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hanya kepada Allah kita menyembah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.